Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kali ini kita akan belajar state management baru yang bernama Block. Block adalah sebuah predictable state management library for that. Jadi si state management ini benar-benar sangat simpel, lightweight, highly testable, sangat mudah di tes. Untuk diantaranya juga untuk cuman Dart aja, terus bisa juga untuk Flutter dan Angular Dart untuk aplikasi web. Langsung kita mulai saja, kita lihat. Nah, si Block ini punya beberapa library, diantaranya ada Block, Flutter Block untuk integrasi dengan aplikasi Flutter, Angular, Hydrate, dan Replay. Nah, untuk instalasinya kita langsung install saja. Si Block ini sudah ada di versi 8.11. Kita install. Oke. Kenapa Block? Sebagai seorang developer, autornya mengklaim bahwa setiap state itu harus diketahui pada saat proses apapun. Lalu kita bisa dengan mudah menguji setiap case yang ada di dalam aplikasi kita. Record every single user interaction. Jadi nanti si Block itu punya konsep yang namanya event dan state. Jadi setiap interaksi dari user itu akan istilahnya mendispatch sebuah event ke dalam business logic yang kita buat. Lalu ada work efficiency as possible and reuse component. Jadi komponen yang kita buat di Block itu bisa digunakan di logic yang lain. Develop fast and reactive app. Jadi benar-benar reaktif untuk mengupdate state di dalam si UI menggunakan Block. Block didesain dengan 3 core value in mind: simple, powerful, and testable. Oke, kita lihat core konsepnya. Nah, si Block ini punya konsep dengan menggunakan stream. Jadi benar-benar kalau misalkan data yang kita istilahnya yield atau emit, jadi si data yang kita buat itu bisa kita kirimkan langsung seperti pipa di dalam air di dalam pipa. Untuk konsep streamnya bisa kalian pelajari. Nah, di sini ada konsep qubit. Jadi si Block ini sebenarnya ada dua konsep Block sendiri yang menggunakan event dan data, dan ada yang lebih simpel lagi tanpa menggunakan event, yaitu qubit. Jadi si qubit ini sebenarnya cuman memaintain state-nya sendiri tanpa menggunakan dispatch event. Jadi di sini ada sebuah kelas misalkan counter qubit yang mengextend qubit dengan type integer. Nah, si qubit ini hanya memaintain untuk state si type integernya ini sendiri. Jadi tanpa ada event, nanti kita lihat di bawahnya. Untuk si Blocknya sendiri, nah ini. Ketika ada interaksi dari UI, mengirimkan sebuah event ke Block sebagai business logic. Nah, ketika business logic ini memproses, misalkan merequest data ke repository untuk mengambil data, lalu mengembalikan state ke UI dengan menggunakan state si Blocknya sendiri. Nah, misalkan kita lihat di sini ada abstract class counter event. Lalu di sini ada event counter increment press. Jadi kalau dibayangkan ada sebuah button, dia memanggil event counter increment press. Jadi ketika si kelas ini dipanggil, si event ini men-trigger business logic yang ada di Block untuk memproses counter increment press ini. Lalu di sini ada, nah ini ada satu kelas Block yang dimana menerima dispatch event dari UI untuk diproses di dalam si Blocknya ini sendiri.
menggunakan on dengan type counter increment press ini. Oke, di sini fungsi counter increment press ini menambahkan +1 lalu mengembalikan nilai state kembali ke UI. Oke. Kurang lebih seperti ini core konsep dari si bloknya sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan si blok ini ke halaman login seperti biasa untuk mempelajari bagaimana si blok ini bisa bekerja. Oke, kita langsung saja. Nah, ini sudah terinstall Flutter bloknya 811. Oke, kita coba saja. Pertama, si blok ini mirip sekali dengan provider. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah belajar provider, mungkin di episode yang sebelumnya, jadi si blok ini nggak terlalu jauh beda dengan si provider. Pertama, si blok ini kita akan buat dengan struktur tambahan baru. Misalkan di si halaman login ini kita tambahkan directory namanya blok. Oke. Nah, ada satu lagi tambahan. Untuk menggunakan Flutter block ini kita akan juga menggunakan namanya package executable. Si executable ini sebuah package yang merwrap sebuah objek agar bisa kita compare secara sama. Misalkan di sini ada kelas person, lalu kita instansiasi dengan nilai Bob yang di dalamnya ada atribut string name. Nah, jika si Bob ini di-compare dengan instansiasi person lagi dengan value-nya yang Bob sama, tapi hasilnya false, tidak sama. Nah, dengan si executable ini, ketika ada komparasi seperti ini, hasilnya akan sama, true gitu. Oke, kita langsung install saja si executable-nya. Si executable ini digunakan untuk menghindari rebuild yang tidak diperlukan di si framework Flutter block ini. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan membuat event login event. Oke. Jadi di sini saya akan membuat sebuah abstract class login event extend executable. Oke. Login event. Lalu, nah eventnya sendiri di sini hanya pada saat mengklik login button. Jadi saya akan buat satu lagi event kelas login submitted yang mengextend login event. Oke, seperti ini ya. Const login submitted. Oke. Kita buat missing operation-nya. Oke. Seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan buat login state-nya. Login state. Di sini juga saya akan buat abstract class. Kelas login state yang mengextend executable. Oke. Nah, di sini saya akan membuat satu atribut status dengan menggunakan, nah, kalau untuk loginnya sendiri, di sini saya akan tambahkan state baru karena di sini ada state none, loading, error, dan info internet. Nah, sedangkan di si login status ini ada satu tambahan yaitu sukses pada saat berhasil login. Jadi saya akan membuat satu file baru. Login status dengan state-nya succeed. Oke, seperti ini. Succeed.
kita buat satu file atribut login status, lalu kita sebentar, saya lihat dulu ya, karena saya juga lihat di halaman loginnya si ini. Nah, ini kita buat satu konstruktornya login state dengan statusnya kita set defaultnya none, karena pada saat membuka halaman login dia tidak melakukan apa-apa. Oke. Lalu kita akan buat satu function namanya copy with. Kenapa? Karena setiap pada saat kita merespon state dari blok ke UI, disarankan tidak menggunakan assignment langsung value ke state, tapi kita buat objek state baru yang kita kopikan nilainya ke si objek baru yang ini. Oke, jadi kita buat dengan login state copy with si nilai dari si login status ini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita set dengan mereturn login state. Login state ini kita set dengan statusnya. Nah, di sini kalau misalkan dia null, status ini null, maka kita kembalikan di status. Oke. Jadi status yang diinisialisasi pertama kali. Mau itu noun, mau itu loading dan lain-lain. Ini sudah. Oh, sorry, ini satu lagi. Respon equitable-nya. Status. Sorry, ini bukan login state ya, common status. Login status. Sorry. Oke, seperti ini ya. This.status. Oke, seperti ini. Jadi status loginnya kita masukkan ke sini dengan atribut status ini. Oke. Selanjutnya kita akan buat satu kelas baru yang namanya si bloknya ini sendiri. .file login block. Nah, si login block ini kita akan buat untuk menerima respon event dari UI dan sebagai business logic di dalam si bloknya sendiri. Kita buat login block yang mengextend sebuah blok. Jadi di sini ada dua. Pertama login event, yang kedua login state-nya. Oke, seperti ini ya. Kita import. Lalu di sini untuk initial state-nya sudah kita buat. Kita lihat lagi. Nah, di sini initial state-nya kita buat dengan si login state. Login state. Super. Oke. Nah, lalu di sini kita buat pemanggilan function untuk menerima event dari si login submitted tadi. Jadi di sini saya akan tambahkan on login submitted. Lalu kita assign functionnya, misalkan function login untuk memanggil si repository, untuk memanggil API si repository pada saat validasi login. Nah, function yang diassign ke si login on event ini punya dua,
Yang pertama eventnya apa, lalu di sini ada emitter state-nya apa. Jadi di sini kita tambahkan login submitted, lalu ada event, lalu kita tambahkan emitternya apa, login state, lalu kita tambahkan emit. Nah di sini ya. Oke. Nah di sini ada emit status, lalu ada function untuk memanggil repository login, lalu ada emit success dan emit failure. Kita juga bisa, nah di sini kita akan menambahkan operasi si login repository-nya. Kita kopikan ke si blok di sini. Oke. Lalu kita kopikan juga logic untuk validasi si loginnya ke dalam si blok. Oke, seperti ini ya. Untuk HTTP-nya kita kopikan dulu. Oke. Ini kita buat asynchronous. Lalu untuk controllernya kita kopikan juga dari sini. Oke, seperti ini ya. Ini JSON decode. Lalu my response. Lalu data user. Oke, set reference. Nah, ini untuk my response-nya kita akan ganti dengan emit. Jadi kita bungkus ini ke dalam try and catch. Oke. Kita bungkus dengan try catch. Nah, sekarang pada saat pertama kita sebelum memanggil repository login, kita akan emit status copy with di sini. Lalu kita set statusnya dengan login status loading seperti ini ya. Lalu pada saat dia mengemit loading, kita panggil function repository login. Jika berhasil di sini, nah, jika berhasil, kita akan emit juga. Kita kopikan dari sini. Kita akan emit succeed. Nah, kalau misalkan gagal dia, kita akan emit error seperti ini. Ini juga akan kita kopikan di catch ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita tambahkan titik koma. Lalu ini apa nih? Login block. Saya lihat dulu. Oh, ini nggak usah. Oke, seperti ini ya. Constant. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan si login block ini untuk UI-nya login. Nah, seperti si provider, si block ini juga bisa menggunakan yang namanya block provider di sini. Jadi di sini saya akan membuat block provider untuk memberitahu si UI-nya blok mana sih yang akan saya gunakan. Block provider. Nah, di sini ada child. Lalu di sini ada create untuk mengset bloknya apa. Jadi di sini saya akan masukkan login block. Login block. Seperti ini ya. Login block. Konteksnya belum. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di si Flutter block ini ada beberapa
yang namanya block widget. Di antaranya ada block builder, block selector, block provider, multi block provider, block listener, dan lain-lain. Ini digunakan untuk membaca state atau mendengarkan state yang di-emit oleh si block tadi. Jadi nanti di CUI-nya kita nanti akan merubah state si button login ini. Pada saat diklik, dia akan berubah menjadi loading progress indicator. Nah, pada saat selesai proses login, dia akan kembali menjadi si button login. Jadi di sini kita akan ubah. Oh iya, pertama kita akan hapus dulu ini nih atribut controller karena nggak akan kita pakai lagi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan si blok tadi, di sini kan kita set email controller dan password sama dengan si provider. Jadi di sini kita akan menggunakan extension method dengan menggunakan context read seperti ini. Oke. Ini juga sama, context read untuk memanggil atribut di dalam si kelas block. Ini kita abaikan dulu. Nah, ini kita comment karena sudah nggak kita pakai lagi. Ini kita comment. Nah, ini kita comment dan nanti akan kita pindahkan ke atas. Ini kita panggil sebentar. Ganti dengan context read. Type-nya login block. Kita add. Kita tambahkan login submitted seperti ini. Oke. Jadi di sini kita mendispatch atau memanggil event si login blocknya sendiri untuk men-trigger business logic yang ada di dalam blok barusan. Ini kita hapus. Nah, karena kita hapus di dispose-nya si widget, jadi si blok ini sebenarnya punya satu metode yang namanya close untuk mendispose setiap controller atau yang harus kita dispose dan close di dalam si bloknya sendiri. Jadi di sini ada public void close kalau nggak salah, super.close kalau nggak salah ya. Kita lihat. Apakah betul ya? Public void close. Mana ya close? Oh, future void close, sorry. Future void close. Future void close. Betul ya? Jadi kita akan dispose si email controller dan password controllernya pada saat sudah tidak digunakan lagi oleh si blok. Oke, seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke halaman si login page tadi. Nah, untuk merubah state dari si button login ini, kita akan menggunakan yang namanya block consumer. Jadi di sini ada 3 sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari si block widget ini. Ada block builder, di mana ada atribut builder, nah di mana bisa mengubah state dari si widgetnya sendiri. Nah, lalu ada block listener, di mana ada 2 di sini, ada listener. Kalau listener ini sebenarnya atribut di dalam block widget untuk mendengarkan perubahan state yang biasanya digunakan untuk misalkan ada membuka navigation, dialog, dan snack bar. Dan di bawahnya ada atribut child untuk mengisi si widgetnya. Nah,
Kalau block consumer, di sini ada dua, ada listener dan builder. Jadi builder ini bisa kita gunakan untuk perubahan state widget, sedangkan si listener ini akan kita gunakan untuk menampilkan snack bar. Jadi saat ini kita akan gunakan yang namanya block consumer. Jadi ini kita bungkus menjadi block consumer. Oke, seperti ini. Dengan type-nya login event. Bener ya, login event. Dan login state-nya. Bener gak ya? Login block-nya harusnya. Login block dengan login state-nya. Oke. Lalu ini kita tukar dulu untuk buildernya. Si buildernya itu ada dua, konteks dan state. Oke. Jadi di sini kita akan cek jika statusnya itu common status loading, maka kembalikan si ini progress indicator. Oke. Jika nggak loading, maka kembalikan si button login. Nah, yang kedua, terakhir kita tambahkan listener agar kelihatan di atas. Listener ini juga ada dua parameter. Di sini juga ada konteks dan si state-nya. Nah, listener ini akan kita gunakan untuk menampilkan si snack bar yang ini. Jadi ini kita kopikan. Mana barusan? Oke, di sini ya. Jadi kita akan tampilkan jika state-nya itu misalkan error. Login status ya. Jika error, maka kita akan tampilkan pesan misalkan di sini login gagal. Oke. Nah, jika dia berhasil, kita akan tampilkan berhasil dan langsung masuk ke halaman si home. Login berhasil. Oke, seperti ini ya. Oke, langsung. Nah, satu lagi, karena pada saat kita mengklik login button itu, state-nya ada dua. Yang pertama yang non. Ini kita ganti, ini salah. Login status. Nah, yang di sini ada non pada saat inisialisasi pertama, dan selanjutnya pada saat kita berhasil itu ada error dan succeed. Nah, kalau misalkan error di sini sebentar. Jika loading, jika statusnya non, mau non atau error, jadi kita tetap tampilkan untuk yang loginnya sendiri. Seperti itu ya. Ini sudah kita emit di sini. Lalu si bloknya sudah kita setup. Oke, kita coba saja ya. Apakah sudah berhasil untuk mengemit menerima event dari UI dan mengemit state ke dalam si UI-nya sendiri.
Sebentar, ini apa ya? Login page. Coba kita stop dulu. Kita tunggu dulu sebentar. Apa nih? Login page dynamic range. Si block providernya sudah. Lalu apa nih? Try to call provider of. Coba kita lihat kalau misalkan kita set dengan login block di sini, mungkin ya, mungkin saja. Login block. Coba kita cons untuk menghindari warning. Oke. Kita stop lagi. Nah, ternyata si konteksnya barusan harus kita set dengan type block. Oke. Lalu kita coba saja dengan mengklik tombol login ini. Tek. Login berhasil. Sebentar, nih ada yang salah. Sorry guys. Jadi di sini setiap event yang dikirimkan dari si blog akan selalu kita terima di si listener ini. Jadi harusnya di sini kita cek jika state.statusnya itu sama dengan berhasil. Nah, di sini berhasil. Jadi pada saat state loadingnya itu dikirimkan, dia tidak men-trigger si ini. Nah, di sini juga harusnya ini loading terus noun terus success dan error. Oke. Kita refresh dulu. Jadi gagal saja ini harusnya. Tuh seperti ini ya. Jadi pada saat dia berhasil saja di sini, nah ini baru dia masuk ke halaman si home-nya. My bad. Oke. Jadi kita kembalikan lagi ini. Kita hapus saja ini. Oke. Jadi harus berhati-hati juga kalian jika misalkan menggunakan si blok ini untuk menggunakan blok consumer, builder, dan listenernya ini. Karena setiap event yang kita emit ke UI dari si blok itu akan selalu diterima oleh si listenernya ini. Jadi kita harus benar-benar cek statusnya apa dan perbedaan statusnya apa itu. Kita coba lagi. Nah, ini sudah betul ya, gagal. Sekarang yang berhasilnya kita masukkan Nirwan. Nah, berhasil. Oke. Jadi kesimpulannya, si blok ini mirip dengan provider, tapi dengan beberapa tambahan seperti event dan state yang terpisah di kelas blok sebagai business logicnya. Pada saat UI itu mendispatch atau memanggil si event, nanti si kelas blok ini akan menerima on eventnya apa, lalu on event ini akan memanggil function
yang di dalamnya ada logic dari bisnis logic aplikasi kita. Lalu ketika setiap functionnya itu di dalamnya ingin mengirimkan state ke dalam UI untuk merubah widget, dia akan menggunakan fungsi emit, di mana si emit ini akan mengirimkan state dari setiap perubahan logic. Oke, cukup dulu tutorial kali ini untuk menggunakan state management si Block. Tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.